Oke, kita mulai ya pertemuan 10. Nah, tadi saya dibilangin Mbak Yulia karena suruh lanjut pertemuan 15 tapi dalam waktu 2 minggu ini. Kesel. Kan murid-muridnya sibuk juga ya kan. Nah, apalagi gurunya juga sibuk. Jadi ya nanti kita dalam 2 minggu ini sedapatnya jam dua pertemuan atau 3 pertemuan lagi. Terus sudah. Oke ya. Kita sekarang di pertemuan 10. Nah, kita review dulu yang minggu kemarin. Ya, tiap halaman harus diputar ini berarti ya. Nah, Excel adalah aplikasi pengolahan angka menampilkan diagram tabel. Nah, ini sudah tahu kita. Setiap minggu saya tampilkan terus biar ingat terus. Nah, yang kemarin itu tentang fungsi atau function atau rumus-rumus. Nah, rumus ini sudah banyak rumusnya seperti rata-rata, maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dimulai dengan tanda sama dengan seperti ini. Kan gampang kan ditulis sama dengan. Nah, beberapa contoh operasinya atau rumus sederhana itu udah saya puter kan, setiap itu saya puter kepalanya. Kepalanya sudah saya puter, jadi harusnya sudah bagus sekarang kan kepalanya, udah nggak miring-miring lagi. Nah, udah nggak mumet kan sekarang? Kalau udah nggak mumet, kita lanjut. Tadi ada icon plus, minus. Nah, ingat tanda kali. Tanda kalinya itu seperti ini. Bukan silang X ya, tapi seperti ini. Tanda bintang. Nah, contohnya ini. Terus ada juga garis miring. Itu adalah bagi. Sama ya ini, bagi. Malah nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Halo Mbak, jelas loh. Itu Mbak Erli kok nggak ada. Oh, kenceng malahan. Harus pelan-pelan saya ngomongnya. Pelan-pelan. Nah, udah kan, udah kenceng. Nah, kemudian ada tanda caret. Ini adalah pangkat. Dan pangkat tahu kan, misalnya nih
Pangkat itu kan ya kayak bilangan pangkat 2 pangkat. Jadi kalau di Excel pakai caret seperti ini, 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Nah, persen juga untuk menghitung persentase. Cret, lanjut ini. Nah, biar nggak pusing. Nah, kemarin juga ada sum. Sum ini adalah untuk sum. Nah, ini atau sum bacanya adalah untuk menjumlahkan pada range data tertentu, untuk menjumlahkan range pada data tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Rumusnya bisa dilihat di sini. Ini kan rumusnya sama dengan E5 sampai dengan E8 ini. Contohnya kemarin. Nah, berikutnya ini adalah untuk latihan. Ini untuk latihan. Jadi latihan ini saya ada data sekaligus nanti saya kasih materi baru, yaitu tentang formatting, conditional formatting. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu data ini. Ini adalah data apa? Coba tebak. Ada yang tahu kira-kira data apa? Data apa? Iya, ini dulu data nilai. Jadi saya dulu pernah ngajar di mana ya, lupa juga nama sekolahnya. Nah, ini bukan absen, ini ada nomor biasa, kemudian ada NIM, kemudian ada nama. Ini nama asli nih, tapi jangan dicari orangnya. Kemudian ada tugasnya. Tugas saya dulu kasih sampai 8 tugas. Dulu saya kasih tugas 8 tugas seperti ini. Nah, tahu ya. Jadi ini nama, NIM, nomor, NIM, nama, kemudian tugas 1 sampai 8. Tugas 1 sampai 8. Cerut. Nah, udah tahu kan, ada yang nilainya 100, 0, 0, 70, 80, 70 dan seterusnya. Sip. Lanjut. Nah, kita latihan. Nah, sekarang saya kasih contoh, yaitu cara mengcopy formula. Coba. Misalkan saya ketik ya. Saya tulis di sini sekarang pertanyaan saya. Misalkan saya ketik di sini L2 adalah rata-rata dari D2 sampai K2, maka
rumusnya adalah apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Tulisannya nggak jelas. Mana yang nggak jelas? Ya. Jadi D2 itu di sini. Nah, di sini itu ada D2. Aduh, jelek. Ini ada D2. Di sini ada K2. K2. Nah, L2 itu adalah rata-rata dari D2 sampai K2. Jadi rumusnya L2 apa? Iya, tapi ada rumusnya, jangan begitu. Kalau jumlah dibagi 8 itu bukan rumus. Nah, Mbak Nana udah bener, logikanya udah bener, cuman ada rumusnya. Rumusnya saya tulis ya. Rumusnya itu adalah ini. Sama dengan average dari D2 sampai dengan K2. Nah, ini rumusnya. Nah, paham nggak? Jadi jawabannya itu ini. Jawabannya ini. Tahu ya? Ada yang bingung? Itu artinya sampai. Jangan dibaca dulu tugas UASnya.
Yang ini dulu paham belum? Yang average D2 sampai ini. Ya, tanda titik 2 ini artinya adalah sampai. Jadi rata-rata D2 sampai dengan K2. D2 sampai dengan K2 itu yang mana? Yang ini kan? Ini adalah D2 sampai dengan K2. Paham belum? Tapi itu nggak ada tulisannya di slide-nya. Putus-putus suaranya. Oke, sebentar. Bentar. Saya ulangi ya. Jadi yang di L2. L2 itu di mana? L2 kan di sini ya, L2. L2 kan di kotak ini. Ini kotak ini adalah L2. Nih, kotak ini kan L2. Kotak biru itu adalah L2. Nah, sekarang kita lihat yang di kotak warna hijau. Berarti kan D L2 adalah akan diisi rata-rata dari D2 sampai dengan K2. Nah, maka di tempat L2 itu harus ditulis rumus yang dengan tulisan warna merah. Merah itu yang di bawah ini. Yang di bawah ini merah. Nah, merah yang ini. Nah, yang ini. Jadi tinggal diketik ini aja, nanti akan muncul rata-ratanya. Tidak perlu dijumlah kemudian dibagi 8. Oke, saya ulang. Saya ulang ya. Jadi pertama kan ini ya, L2 ini L2 adalah di sini kan kotak warna biru. Yang kotak biru itu akan diisi oleh rata-rata dari D2 sampai dengan K2, atau yang saya kasih kotak warna hijau. Nah,
untuk menggunakan rumus, maka L2 adalah seperti ini. Rumusnya seperti ini. Adalah sama dengan average D2 titik 2 K2. Titik 2 itu artinya D2 sampai dengan K2. Nah, nanti rata-ratanya akan muncul secara otomatis. Ada pertanyaan, bingung? Oke, udah ngerti ya? Gampang. Nah, kalau di rata-rata ini adalah muncul hasilnya, yaitu adalah hasilnya berapa? 69,38. Nah, ini kan udah muncul seperti ini. Nah, kalau sekarang kita mau mengcopy ya, kita mau mengcopy, misalnya semua ini adalah, ini kan yang di kotak biru adalah L3 kan ya, yang di kotak biru adalah L3. Jadi yang di kotak biru itu adalah L3. L3 itu mau dikasih rata-rata juga dari sama D3 sampai dengan K3. Tapi kita nggak perlu nulis rumus lagi. Kita tinggal diklik di ujung sini seperti ini, diklik di ujung sini sampai muncul tanda panahnya seperti ini. Kemudian ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah shred seperti itu. Nah, nanti hasilnya kalau udah ditarik ke bawah, nah seperti ini hasilnya. Ini kan ditarik ke bawah seperti ini, kalau dilepas nanti langsung jadi rumusnya jadi semua. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan dulu tentang mengcopy formulanya, mengcopy rumus.
harusnya tinggal copy. Iya, tapi kalau di copy doang nanti rumusnya gimana ya? Kan tadi kan rumusnya yang paling atas itu kan ini. Bentar ya. Kita tulis ya, rumusnya yang paling atas kan ini. Duh, kok gede kayak gini. Bentar. Kebesaran ini. 12. Rumusnya kan tadi kan sama dengan average D2 sampai dengan berapa tadi? K2. Kurang besar sekarang. Nah, kan rumusnya harusnya ini. Nah, kalau yang di bawahnya sini, kan harusnya rumusnya bukan ini. Tapi rumusnya harusnya udah ganti. Harusnya ganti menjadi average D3 sampai dengan K3. Nah, kalau kita copy nanti hasilnya bukan yang ini, tapi yang ini. Bukan yang average K3 D3 sampai K3 kalau di copy biasa. Tapi kita harus kayak di drag tadi, ditarik dari atas sampai ke bawah. Gitu. Halo? 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 Pusing ya kayaknya ya. Udah ngerti, pinter. Lanjut ya berarti ya. Lanjut. Nah, yang baru ini adalah namanya conditional formatting, atau berguna atau memberikan format berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini kan ada tulisannya memberi warna tertentu berdasarkan sel yang kita pilih dengan kriteria masing-masing. Conditional formatting ini berguna untuk menyajikan data yang kita inginkan. Contoh kasusnya ini, misalnya kita dapat memberi warna pada nilai yang di bawah rata-rata. Ini melanjutkan contoh yang tadi. Nah, caranya conditional formatting ini gimana? Caranya mengklik home itu di sini biasa. Wah, nggak kelihatan ya slide-nya ya.
Kemudian conditional formatting. Conditional formatting ini ada di sini. Nah, ini conditional formatting. Nah, aduh, keliru. Nah, conditional formatting ini seperti ini. Nah, nanti akan muncul beberapa kriteria dari conditional formatting. Nah, beberapa kriteria itu adalah nanti muncul seperti ini, misalnya highlight, cell rule, top bottom, data bar, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat kalau nggak pakai komputer, di HP juga ada sih, namanya juga sama, conditional formatting. Cari yang namanya ini. Saya belum pernah coba juga sih kalau di HP, tapi saya pernah lihat ada namanya ini, conditional formatting. Nah, lanjut dulu conditional formatting ini. Nah, penggunaannya seperti ini. Loh, kok sama semua ini? Nah, misalnya di sini yang saya pilih yang paling sederhana, yaitu yang pilihan yang pertama. Misalnya kita akan memberi fungsi highlight cell rule, atau yang ini, yaitu fungsi memberi warna pada kondisi formatting dengan syarat sebagai berikut. Misalnya ini lebih dari, kurang dari, di antara, sama dengan, teks yang berisi apa, atau tanggal berapa, atau yang duplikat, maksudnya yang sama. Nah, selain conditional for highlight cell rule, juga ada yang namanya greater than, itu maksudnya lebih dari. Nah, akan memberi warna sel yang lebih besar dari yang sudah ditentukan. Kemudian less than, yaitu yang kurang dari. Between maksudnya adalah memberi highlight yang di antara, misalnya antara 4 sampai 10. Nah, maka yang nilainya 4 sampai 10 nanti warnanya akan berubah. Nah, yang lain itu lainnya masih ada lagi, yaitu equal, maksudnya adalah sama dengan, yang sama dengan 10, misalnya yang di 10 siapa. Text content digunakan untuk memberi highlight atau background warna sel yang ada nilai dari teks tersebut, misalnya ada nilainya barang atau komputer atau apa. Kemudian date occurring, memberi, bukan member terus, ini saya ketik terus, memberi highlight sel yang mempunyai hari sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
duplicate value akan memberi nilai yang sama. Kalau sama dikasih warna. Nah, berikut contoh caranya, ya kan? Caranya pertama itu caranya di blok dulu. Blok 1 di blok. Nah, coba yang saya blok dari sel berapa sampai berapa? Yang di blok. Ya, mungkin emang tulisannya enggak jelas ya, tapi itu adalah L2 sampai dengan L16. L2 sampai dengan L16. Nah, kalau sudah di blok, diapakan sekarang? Yaitu adalah kita pilih conditional formatting tadi, pilih di home di atas ini, nanti ada, dilihat di sini. Nah, di sini nanti ada conditional formatting, kemudian pilih highlight cell rule, kemudian kita pilih yang less than. Nah, kalau sudah less than, nanti di sini muncul saya 70. Nah, di sini saya isikan itu 70 isinya. Ya, jadi saya isi nilainya. Jadi nanti ini yang nilainya kurang dari 70, dia akan dikasih warna yang berbeda. Ya, nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kelihatan nggak ada warna merahnya? Nah,
Kira-kira yang merah itu yang kenapa coba? Yang merah. Kenapa dia bisa berwarna merah? Di bawah rata-rata. Oh, bukan di bawah rata-rata, tapi rata-ratanya kurang dari 70. Benar itu. Berarti Mbak Atika, Mbak Nana, pinter. Sudah benar. Betul, rata-rata kurang dari 70. Jadi tahu ya kegunaannya ya, conditional formatting ya. Udeng, ada pertanyaan mungkin? Lanjut. Siap. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya masih sama, kita kasih yang blok, cuman sekarang kita pilih yang beda, yaitu top atau bottom. Maksudnya ini yang paling atas atau yang paling bawah. Nah, kemudian ini saya pilih top, yang top ya. Kemudian saya pilih top 20%. Jadi yang 20% atas saya kasih warna ini hijau. Ya. Yang 20% atas saya kasih nama warna hijau. Siap? Tahu ya? Kita lihat ya. Hasilnya seperti apa? Yang 20% paling atas saya kasih warna hijau. Ya. Sekarang saya pertanyaan lagi. Yang merah ini kenapa dia berwarna merah? Satu, berwarna merah. Kenapa? Ya benar, rata-rata di bawah 70. Sekarang kenapa dia berwarna hijau? Kenapa 3 itu berwarna hijau?
Ya bener. Jadi kan yang 20% paling tinggi. Nah ini kalau kita hitung kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kan? 20% dari 15 kan berapa? Cuman 3 orang kan? Tulis 20% dikali 15 sama dengan 3. Nah, berarti kita akan mencari 3 nilai tertinggi. Nah, gitu. Jadi 3 nilai tertinggi adalah ini. Berapa? 90, 95, 85, dan 74. Ada pertanyaan mungkin di sini? Ada pertanyaan mungkin? Wih, ada yang nyalain itu speaker. Siapa nih tadi? Nggak kelihatan. Ketutul. Masih belum sedikit paham. Di mana? Yang kurang paham di sebelah mana? Yang nyari tertinggi atau di bawah rata-rata? Saya ulangi ya. Saya ulangi dari atas. Nah, tadi kan di sini kan sudah diblok seperti yang sebelumnya, yaitu seperti ini. Nah, tadi kan sudah diblok seperti ini. Jadi sudah diblok seperti ini. Ini kan ada bloknya. Sudah diblok kan? Nah, kalau sudah diblok, kita
masuk ke yang sini, kita pilih conditional formatting. Conditional formatting itu di sini. Hilangin dulu. Conditional formattingnya di sini. Kemudian pilih top atau bottom, artinya atas atau bawah. Kemudian saya pilih yang top 10% ini, ya kan? Tapi saya ganti menjadi 20%. Kemudian saya pilih backgroundnya adalah hijau. Ini kan, saya pilih hijau. Nah, kalau sudah hijau, ya sudah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan saya pilih 20%. Nah, ini datanya semuanya ada 15 data. Nah, jadi 20% kali 15 kan 3. Berarti kita akan mencari 3 nilai yang tertinggi saja, cuma 3, yaitu adalah di sini, dan di sini. Jadi 3 nilai tertinggi saja. Sudah, jadi 3 nilai tertingginya itu ada warnanya hijau. Seperti itu. Gampang, tidak sulit. Apa itu? Suakalu, nyari di bawah rata-rata. Kalau nyari di bawah rata-rata, ya tinggal itu kan, ada kan tadi di sini. Nah, below average ini ada di bawah rata-rata. Dipilih aja nanti. Ini gampang kalau nyari di bawah rata-rata. Jangan-jangan itu di bawah rata-rata ada di soal UAS ya? UAS ya? Jangan saya kasih tahu berarti ya, karena ada di soal UAS. Oh, bukan ya? Ya ini pakai ini di bawah rata-rata. Nah, kita lihat dulu selanjutnya ada apa. Nah, tadi kan sudah muncul seperti ini, merah dan hijau. Nah, sekarang yang saya blok itu semuanya di sini. Tugas 1 sampai tugas 8 semuanya saya blok. Semua saya blok ya. Lanjut. Sudah saya blok, kemudian saya pilih yang ini, data bar. Saya pilih yang data bar ya. Saya pilih data bar ini. Kemudian saya pilih solid fill. Solid fill yang hijau ini, saya pilih ini. Klik, klik. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi seperti
jadi seperti ini. 100 ya penuh, 0 ya kosong, 80 agak penuh, 50 setengah, 60 setengah lebih sedikit, dan seterusnya. Semuanya kan jadi seperti ini kan. Nah, ini juga salah satu kegunaan dari conditional formatting. Ini mah gampang, tinggal klik aja. Nggak miring. Apa yang miring? Lanjut, siap. Ngantuk ini kayak Mbak Titik ini. Lanjut terus soalnya. Nah, berikutnya adalah cara untuk manajemen rule atau aturan, yaitu kita pilih conditional formatting, kemudian kita pilih manage rule. Oke, sebentar lagi Mbak Titi, 10 menit paling lama. Nah, manage rule, di manage rule sini nah, manage rule ini kita bisa pilih, misalnya pilih this worksheet ya. This worksheet di sini. Pilih this worksheet di atas ini. Nah, kemudian kita bisa menghapus atau men-stop rule. Misalnya kita pilih yang data bar ini, saya pilih, misalnya ini kan sudah saya select, saya pilih kan ini. Nah, kemudian saya tinggal pencet aja delete rule, artinya kan hapus aturan ini. Hapus. Nah, di sini saya hapus. Ini kan udah saya pilih. Kemudian nih, kalau sudah saya pilih jadi biru warnanya. Kemudian nanti saya pencet hapus. Nah, kalau sudah dihapus, nanti aturannya hilang. Yang tadi kan hilang. Tadi kan ada 3, sekarang cuma ada 2. 1, 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah kalau sudah dihapus, aturannya ya udah hilang seperti tadi. Udah bersih lagi kan, ini dilihat bersih lagi, dia udah tidak ada barnya, tadi hilang, bersih seperti semula. Nah,
Yang berikutnya adalah kalau kita langsung mau menghapus semua aturannya, tinggal seperti tadi, pilih conditional formatting, nah, kemudian clear rule atau hapus aturan, kemudian clear rule from entire sheet, jadi hapus semuanya. Jadi ini akan menghapus semuanya, ini ya, pilih ini ya, akan menghapus semuanya. Clear rule, kemudian clear rule from entire sheet, sudah di clear. Nah, hasilnya bersih seperti ini. Nah, jadi putih bersih lagi. Beres. Beres sudah. Nah, udah selesai nih sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, itu sekarang sudah bisa mengerjakan soal UAS-nya. Nah, soal UAS-nya kalau yang belum download bisa di-download di sini, bisa di sini atau di Facebook juga ada. Sudah saya upload di Facebook. Udah deh. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang conditional formatting ini. Oke, setelah pilih clear, pilih apa? Ini. Tadi kan kita pilih clear di sini, kemudian lanjutannya ada clear rule from entire sheet. Maksudnya itu hapus aturan dari semua sheet ini, pada semua sheet ini. Nah, pilih yang ini. Jadi nanti semuanya akan hilang. Semua aturan yang udah kita buat itu akan hilang. Gitu. Ya, sudah. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Lancar jaya ya? Mbak Oni udah off ini. Udah ngantuk ini Mbak Oni. Masih ada Mbak Dewi, Mbak Erli. Boleh. Silahkan Mbak Siti. Oke ya. Kalau udah, karena udah ngantuk semua, besok lain waktu kita mulai lebih awal. Oke. Saya akhiri dulu. Kalau yang mau off, silahkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.